Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Amanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul makalah yaitu penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Jombang. Langsung saja dengan pendahuluan. 1.1 latar belakang yaitu pembangunan di bidang ekonomi yang makin meningkat dewasa ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut serta memelihara keseimbangan pembangunan ekonomi yang telah berjalan, saat ini para pelakunya yang terdiri baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bagi bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada bagian 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang dimana di sini saya menulis rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja bentuk prestasi. Yang kedua, bagaimana upaya Bank BRI Jombang Kota dalam penyelesaian prestasi yang telah dilakukan debitur. Yang ketiga, bagaimana caranya BRI Jombang Kota dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya uang prestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru. Terus kemudian 1.3 tujuan ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk uang prestasi, yang kedua untuk mengetahui upaya Bank BRI Jombang Kota dalam penyelesaian prestasi yang telah dilakukan debitur, dan yang ketiga untuk mengetahui cara Bank BRI KCP Jombang dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya uang prestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru. Bab 2 kita masuk ke pembahasan. 2.1 bentuk-bentuk uang prestasi. Bentuk uang prestasi antara lain 1. Debitur tidak berprestasi. Pengertiannya ialah bahwa debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Yang kedua, debitur keliru berprestasi. Debitur di sini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, prestasi itu lain atau berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Yang ketiga, debitur terlambat berprestasi. Artinya berbeda dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, debitur telah berprestasi serta objek prestasinya sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian, tetapi waktu pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan. 2.2 upaya Bank BRI KCP Jombang Kota dalam penyelesaian prestasi yang telah dilakukan debitur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, upaya Bank BRI KCP Jombang Kota dalam musyawarahnya perubahan prestasi yang telah dilakukan debitur yaitu lakukan dengan musyawarah atau tidak menempuh jalur hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Uang prestasi yang disebabkan karena debitur gagal usaha. Berdasarkan pada kondisi ini, tindakan Bank BRI KCP Jombang yaitu terlebih dahulu meningkatkan atau mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batasan waktu pemenuhan serta tetap melakukan penagihan. Saat itu prestasi tidak dapat dipenuhi seketika. Itu juga akhirnya Bank BRI KCP Jombang Kota juga memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa tanggungannya. 2. Uang prestasi yang disebabkan karena debitur meninggal dunia. Untuk hal ini, Bank BRI KCP Jombang Kota tetap memintakan pemenuhan prestasi atau perjanjian yang belum selesai tersebut. Yang ketiga, uang prestasi yang terjadi karena debitur berkarakter jelek. Terdapat beberapa debitur yang sebenarnya memiliki keuangan yang cukup untuk dapat memenuhi prestasinya. Namun, keuangan ini lebih dipentingkan kepada kebutuhan sekundernya daripada untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Lanjut yang keempat, uang prestasi yang terjadi dikarenakan usaha debitur kurang lancar.
Di sini maksudnya terhadap debitur-debitur tersebut, tindakan Bank BRI KCP Jombang pada saat itu ialah memberikan perpanjangan waktu serta mengingatkan dan terus ditagih secara rutin oleh pihak Bank BRI. Seluruh tunggakan kredit terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Upaya-upaya penyelesaian kompensasi yang dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang di atas apabila digambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R, maka penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling. Upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur. Yang kedua, persyaratan kembali yaitu reconditioning. Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga. Yang ketiga yaitu penataan kembali yaitu restructuring. Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konvensi atas seluruh sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning. Baiklah, kita lanjut pada 2.3 yaitu cara Bank BRI KCP Jombang Kota dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya uang prestasi terhadap calon-calon debitur kreditur baru. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menanggulangi terjadinya uang prestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami uang prestasi saja. Namun baru-baru ini upaya pihak Bank BRI KCP Jombang Kota juga dengan memulainya untuk mencegah terjadi uang prestasi terhadap calon-calon kreditur yang baru. Berdasarkan pada isi perjanjian kredit, bila diteliti lebih seksama, pihak Bank BRI KCP Jombang Kota harus lebih berhati-hati lagi atau lebih teliti dengan melakukan penilaian secara 5C, yaitu yang pertama, penilaian watak atau kepribadian, karakter. Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikat baik calon kreditur dan debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan pemberi pinjaman di kemudian hari. Yang kedua, penilaian kemampuan atau kapasitas. Pihak pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan materialnya, sehingga pihak memberi kredit yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat. 3. Penilaian terhadap modal atau kapital. Pihak pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur. 4. Jaminan atau kolateral. Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal besar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembiayaan kredit macet dikarenakan debitur uang prestasi. Dan yang kelima yaitu penilaian terhadap prospek usaha debitur atau condition of economy. Pihak pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Bab ketiga yaitu penutup. 3.1 yaitu kesimpulan bahwa prestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu prestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab, yaitu debitur mengalami gagal usaha, serta usaha yang lancar meninggal dunia, serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter jelek. Upaya penyelesaian prestasi oleh pihak Bank BRI KCP Jombang telah diselesaikan melalui 3R, yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali. Penyelesaian prestasi dapat dilakukan oleh salah satu jalan lagi, yaitu dengan menyelesaikan penggunaan penjualan benda jaminan atau lelang. Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi. 3.2 yaitu saran untuk menjamin kelancaran pemberian kredit harus dilakukan dengan penimbangan yang matang dan bijaksana. Oleh karena itu, pihak Bank BRI KCP Jombang Kota haruslah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kredibilitas tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
atas kegiatan pemberian kredit tersebut agar mampu menyusun rencana dan kebijakan yang tepat dalam menangani perjanjian kredit yang mengalami wan prestasi. Baiklah, itulah sekian presentasi dari hasil makalah yang telah saya buat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.